Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ramadan dengan akhir NIM 059. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai transaksi yang diharamkan di dalam agama Islam. Yang pertama ada transaksi syud atau haram zatnya. Suatu transaksi dilarang karena objek atau jasa yang ditransaksikan memang dilarang atau haram untuk ditransaksikan, atau nama lainnya haram lidzati. Terdapat aturan yang jelas dan tegas mengenai objek-objek transaksi yang diharamkan. Beberapa contoh objek tersebut antara lain adalah minuman keras, daging babi, bangkai, serta barang-barang lain yang telah ditetapkan keharamannya oleh syariat. Karena itu, segala bentuk transaksi yang berhubungan dengan objek-objek haram tersebut, baik jual beli, sewa menyewa, maupun bentuk akad lainnya juga dihukumi haram. Larangan ini tidak hanya berlaku pada konsumsi barang tersebut, tetapi juga meluas pada aktivitas memperoleh keuntungan dari barang tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nahl ayat 115 yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketentuan ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi ma haruma fi'luhu haruma talabuhu, yang berarti setiap sesuatu yang diharamkan untuk dilakukan maka diharamkan pula untuk diusahakan atau dicari. Dengan demikian, bukan hanya konsumsi barang haram yang dilarang, tetapi segala usaha untuk memperolehnya, memperdagangkannya, atau mengambil manfaat darinya juga termasuk dalam keharaman. Ini menunjukkan betapa Islam menjaga umatnya tidak hanya dari efek buruk barang haram itu sendiri, tetapi juga dari dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat peredarannya. Lebih jauh lagi, kaidah ini menegaskan bahwa barang haram tetap haram meskipun diperoleh dengan cara yang halal atau sah menurut hukum umum. Misalnya, sekalipun seseorang memperoleh daging babi melalui jual beli yang sah secara administratif, tetapi dalam pandangan Islam, status haram barang tersebut tidak berubah menjadi halal. Prinsip ini menunjukkan konsistensi syariat Islam dalam menjaga kemurnian harta dan transaksi umat, agar seluruh aspek kehidupan ekonomi umat selalu berada dalam koridor halal dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Safina Aurelia dengan NIM 074 akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai transaksi yang dilarang. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi riswa. Riswa secara bahasa berarti suap menyuap. Riswa ini berasal dari bahasa Arab. Menurut Abdullah bin Ibnu Abdul Musin, riswa merupakan sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang berwenang agar orang yang berkepentingan mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan keinginannya. Menurut Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendefinisikan riswa sebagai pemberian kepada pejabat untuk membenarkan perbuatan yang salah. Hal ini merupakan cara yang ilegal untuk mendapatkan manfaatnya. Nah, riswa secara bahasa dan istilah ini saling berkaitan. Karena riswa merupakan kejahatan dilarang dalam Islam serta tercela dalam kehidupan manusia karena akan menimbulkan manipulasi dan kezoliman. Ibnu Abidin menyebutkan 4 macam bentuk riswa. Yang pertama, riswa yang dikatakan haram atas orang yang mengambil dan memberikannya. Kemudian yang kedua, riswa terhadap hakim agar dapat memutuskan suatu perkara. Kemudian yang ketiga, riswa agar dapat meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa untuk menolak kemudaratan dan mengambil manfaatnya. Riswa ini dapat dikatakan sebagai upah bagi orang yang memiliki urusan dengan pemerintahan. Substansi pada hal ini dikatakan haram karena sifatnya yang terbilang zolim. Kemudian 4 macam bentuk yang terakhir, yang keempat, riswa untuk menolak ancaman atas diri atau harta yang mana artinya boleh bagi yang memberikan tetapi haram untuk yang mengambilnya. Menurut Ibnu Al-Qayyim, pemberian untuk menuntut hak atau menghindari kezaliman tidak dianggap suap yang dilaknat. Tetapi Al-Syaukani membantah, dan Al-Syaukani mengatakan bahwa semua bentuk suap itu dilarang. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa para ulama sepakat memberi atau menerima suap untuk melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan adalah haram. Riswa merupakan hal yang haram untuk memperoleh hak yang seharusnya diterima dan dapat mendorong diri kepada korupsi. Walaupun ada yang membolehkan suap untuk mendapatkan hak, hal ini bisa merusak sistem pelayanan publik dan memicu masalah seperti korupsi hingga nepotisme. Karena sudah jelas riswa ini dibahas dalam Quran Surat Al-Baqarah 188. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat riswa. Yang pertama, syaratnya darurat. Darurat ini terdapat darurat umum dan darurat khusus seperti yang sudah dijelaskan di makalah. Yang kedua, syaratnya untuk mengambil kewajiban dan hak yang hilang saat dizolimi. Yang ketiga, tidak menjadi kebiasaan. Nah, maksudnya di sini riswa ini tidak akan menjadi kebiasaan untuk kedepannya. Yang keempat, dibolehkan apabila untuk masalah yang nyata, bukan masalah yang hanya perkiraan saja. Kemudian syarat yang terakhir, tidak menghalalkan hal ini tetapi mengingkarinya dan berdoa serta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya terdapat unsur-unsur riswa. Yang pertama, ada penerima suap. Penerima suap yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa yang tidak dibenarkan secara syariat agama. Yang kedua, pemberi suap. Pemberi suap ini yaitu orang yang memberikan hartanya untuk mencapai tujuan untuk keinginannya. Kemudian unsur yang terakhir, suapan atau harta yang diberikan. Objek-objek dalam suapan ini sangat banyak dan beraneka ragam. Bisa melalui uang, mobil, rumah, motor, barang-barang branded, tanah, dan sebagainya yang nominalnya terbilang cukup berharga. Secara hukum positif, suap ini juga merugikan dan termasuk dalam kasus korupsi. Dalam kasus korupsi ini juga sudah tertera dalam undang-undang gitu, sudah jelas hukumnya. Sedangkan kalau secara hukum Islam, riswa ini merupakan hal yang haram karena ada hanya demi suatu kepentingan.
dan juga terdapat penyalahgunaan dalam prinsip syariah serta merugikan banyak orang yang tidak salah sekalipun. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gali Gibran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Gali Gibran Buntoro dengan NIM 069. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas subbab dari materi transaksi yang haram zatnya. Di sini saya akan membahas bai najashi dan ikhtikar. Yang pertama itu ada bai najashi. Bai najashi merupakan praktik rekayasa harga dalam jual beli di mana seseorang secara sengaja menggunakan cara-cara manipulatif seperti menaikkan harga tanpa niat membeli, memberikan pujian yang berlebihan terhadap barang dagangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyatanya, serta melakukan transaksi palsu yang bertujuan untuk menipu orang lain. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk menciptakan ilusi nilai dan permintaan terhadap barang tersebut, sehingga calon pembeli terdorong untuk segera membeli dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Dalam praktiknya, bai najashi seringkali dilakukan melalui bentuk kolusi antara pihak penjual dan pihak lain yang berperan sebagai pembeli palsu. Bahkan dalam beberapa kasus, baik penjual maupun pembeli bisa memainkan peran sebagai pelaku najasi, tergantung pada motif dan strategi manipulatif yang digunakan. Secara syariat, praktik ini dilarang karena mengandung unsur penipuan atau goror, merusak etika transaksi, serta bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam muamalah Islam. Praktik jual beli najasi mengandung unsur penipuan yang secara nyata dapat merugikan salah satu pihak, sementara pihak lainnya mendapatkan keuntungan secara tidak adil. Unsur penipuan inilah yang menjadi ilat atau alasan hukum dari keharaman transaksi tersebut. Dalam hal ini, pihak yang berperan sebagai najasi, yakni pelaku penipuan dalam bentuk penawaran harga palsu, telah melakukan tindakan yang menyalahi prinsip kejujuran muamalah. Dalil keharaman dalam praktik ini dapat ditelusuri melalui redaksi ayat dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, khususnya dalam kata la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, yang berarti janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Secara kaidah usul fiqh, kata kerja dalam bentuk larangan fi nahyi seperti la ta'kulu pada ayat tersebut menunjukkan adanya unsur pengharaman, kecuali jika ada dalil lain yang mengalihkan kepadanya hukum selain haram. Dengan demikian, ayat tersebut menjadi landasan kuat bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur kebatilan termasuk bai najasi yang dilarang oleh Islam. Yang kedua ada materi ikhtikar. Ikhtikar ini secara bahasa berarti dari kata ikhtikar yang berarti penimbunan. Istilah ini berasal dari kata kerja bahasa Arab ikhtiqarah, bentuk masdar dari fi'il madi haqarah, yang secara harfiah bermakna istabaddah atau bertindak semena-mena terhadap suatu barang. Dari pengertian istilah, kita bisa mengambil dari beberapa ulama fikih kontemporer. Salah satunya saya mengutip dari ulama Wahbah al-Zuhairi menjelaskan bahwa ikhtikar adalah tindakan membeli barang pada saat kondisi pasar sedang stabil dan tidak terjadi kelangkaan, kemudian menimbunnya dengan tujuan untuk menciptakan kelangkaan buatan di pasar, sehingga harga barang tersebut naik dan pelaku memperoleh keuntungan yang tinggi dari harga awalnya. Perbuatan ikhtikar ini pada dasarnya mengarah kepada bentuk monopoli pasar yang bertentangan dengan prinsip keadilan lagi dan keseimbangan dalam distribusi barang. Secara substansi, praktik ikhtikar ini mengandung unsur goror, ketidakjelasan, atau ketidakpastian, karena barang yang ditimbun tidak tersedia secara transparan, lalu dijual dalam kondisi harga yang telah dimanipulasi. Perilaku ini tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga mencederai nilai-nilai muamalah Islam, yang mengedepankan kejujuran, keterbukaan, dan kemaslahatan bersama. Perilaku pelaku ikhtikar ini tidak hanya menciptakan ketimpangan pasar, tetapi juga mengandung unsur kezaliman terhadap konsumen, karena secara sadar menciptakan kelangkaan dan mendorong kenaikan harga secara tidak wajar yang tinggi dari harga awalnya. Perbuatan ikhtikar ini pada dasarnya mengarah kepada bentuk monopoli pasar yang bertentangan dengan prinsip keadilan lagi dan keseimbangan dalam distribusi barang. Secara substansi, praktik ikhtikar ini mengandung unsur goror, ketidakjelasan, atau ketidakpastian, karena barang yang ditimbun tidak tersedia secara transparan, lalu dijual dalam kondisi harga yang telah dimanipulasi. Perilaku ini tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga mencederai nilai-nilai muamalah Islam, yang mengedepankan kejujuran, keterbukaan, dan kemaslahatan bersama. Perilaku pelaku ikhtikar ini tidak hanya menciptakan ketimpangan pasar, tetapi juga mengandung unsur kezaliman terhadap konsumen, karena secara sadar menciptakan kelangkaan dan mendorong kenaikan harga secara tidak wajar. Dalam konteks ini, Islam secara tegas melarang bahkan mengharamkan praktik semacam ini, karena dampaknya yang merusak tatanan sosial ekonomi masyarakat.
Jadi, hasil dari praktik ikhtikar ini dalam banyak kasus dapat mengarah pada bentuk keuntungan yang bersifat riba, karena adanya pelipat gandaan nilai barang secara tidak wajar akibat rekayasa kelangkaan pasar. Keuntungan seperti ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah dan tidak diperoleh melalui proses transaksi yang sah secara syariat. Oleh karena itu, ikhtikar tidak hanya mengandung unsur gharar dan kezaliman, tetapi juga mendekati praktik riba, karena menyebabkan akumulasi keuntungan secara tidak adil di satu pihak saja. Karenanya Islam juga secara tegas melarang segala bentuk keuntungan yang bersifat riba, seperti ditegaskan dalam firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 130. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang praktik ini, yang diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyah. Ia meriwayatkan bahwa Ma'mar berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menimbun barang, maka ia telah berbuat dosa. Dalam hadis ini, kata khati secara bahasa berarti orang yang bersalah atau berdosa, yang menunjukkan bahwa tindakan ikhtikar bukan sekedar perbuatan tercela, tapi juga bernilai dosa secara syar'i. Dalam perspektif hukum bisnis syariah dapat dikenali dari karakteristik yang tertentu yang membedakannya dari aktivitas perdagangan biasa. Menurut Ansori dan Yangko dalam bukunya, terdapat beberapa syarat agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai ikhtikar. Yang pertama itu, barang yang ditimbun melebihi jumlah kebutuhan wajar. Yang kedua, penimbunan dilakukan dengan niat menunggu harganya naik. Yang ketiga, penimbunan terjadi pada saat masyarakat sedang sangat-sangat membutuhkan barang tersebut. Selain itu, Al-Qaswini menjelaskan bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai ikhtikar apabila ia dilakukan dalam kondisi masyarakat sulit mendapatkan barang karena ditimbun dan terjadi di daerah yang mengalami krisis kerawanan pangan. Oleh karena itu, seseorang yang membeli barang dalam jumlah besar di daerah yang terdampak krisis kemudian menimbunnya untuk dijual kembali dengan harga tinggi telah melakukan praktik ikhtikar ini yang sangat dikecam dalam Islam. Hal ini memperparah keadaan dan menambah penderitaan yang terjadi di masyarakat. Untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam praktik ikhtikar ini telah dijelaskan oleh para ulama, dan di sini saya akan mengutip dari beberapa para ulama yang dalam Aziz Dahlan dan Ensiklopedia Islam menjelaskan bahwa sebagian ulama membatasi larangan ikhtikar hanya pada barang-barang kebutuhan pokok seperti makanan. Pandangan ini diwakili oleh Imam Al-Ghazali dari mazhab Syafi'i dan sebagian ulama Hambali. Menurut mereka hanya penimbunan terhadap makanan pokok yang dilarang, sedangkan barang lain seperti obat-obatan diperbolehkan untuk ditimbun selama tidak menyebabkan kerugian umum. Sebaliknya, pendapat kedua dipegang oleh Imam Abu Yusuf dari mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki. Mereka berpendapat bahwa larangan ikhtikar mencakup semua jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, termasuk pakaian, hewan, dan barang-barang penting lainnya. Dasar dari pandangan ini adalah prinsip hukum Islam yang bertujuan menghindari mudarat yang dapat menimpa masyarakat luas akibat kelangkaan barang tersebut. Kemudian melanjutkan materi yang sebelumnya, ada materi terakhir yaitu talaki rukban. Nah, talaki rukban ini berasal dari dua kata dalam bahasa Arab. Yang pertama ada talaki yang berarti menemui, sedangkan ada juga yang dari kata rukban artinya sebagai rombongan pedagang. Secara keseluruhan ini talaki rukban berarti menemui pedagang yang akan menuju ke pasar. Nah, proses ini menggambarkan pembelian barang dagangan dengan cara mencegat pedagang desa yang membawa hasil pertanian sebelum sampai ke pasarnya, agar si pembeli dapat harga yang lebih murah. Hal ini memang merugikan pedagang desa yang tidak tahu harga pasar yang semestinya. Terdapat hadis yang menjelaskan bahwa perbedaan harga dan permintaan pasar menjadi faktor yang utama. Penduduk asli daerah tersebut menyambut pedagang dengan membeli barang lebih murah tanpa memberitahu harga yang berlaku di daerah tersebut. Talaki rukban ini dilarang karena dapat menciptakan ketidakadilan. Dan terdapat unsur rekayasa penawaran hingga mencegah penjual dari daerah lain untuk mengetahui harga dari pasar tersebut. Nah, praktik ini juga sering terjadi di Indonesia, di mana orang lain dari kota mencegat pedagang desa untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Sebenarnya untuk mendapatkan harga yang relatif lebih murah itu tidak masalah gitu, asal unsurnya sudah kita penuhi dan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Talaki rukban ini termasuk jual beli yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW karena melanggar etika dalam berbisnis. Jual beli ini juga mencakup unsur gharar atau penipuan, terutama ketika penjual tidak tahu harga yang sebenarnya di pasar tersebut. Jika penjual tahu harga dan setuju untuk menjualnya, maka tidak ada unsur penipuan di dalam transaksi tersebut dan transaksinya bisa halal. Dan seperti yang dijelaskan tadi, transaksi ini bisa menjadi halal apabila telah mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika hanya salah satu pihak yang mengetahui dan pihak lain tidak mengetahui, transaksi ini bisa dikategorikan sebagai transaksi yang dilarang atau diharamkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.